Halo semuanya, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program linear. Pertama, kita akan membahas dulu apa itu program linear. Program linear adalah kumpulan persamaan atau fungsi yang linear. Nah, jadi program linear itu adalah kumpulan atau beberapa yang pastinya lebih dari satu fungsi linear. Nah, fungsi linear adalah suatu fungsi yang saat kita masukkan ke koordinat kartesius, itu membentuk garis lurus. Nah, kalau misalnya kita gambar, misalkan kita punya koordinat kartesius. Fungsi linear itu contohnya seperti ini. Nah, ini adalah fungsi linear atau teman-teman bisa bilang ini adalah Y sama dengan AX plus B. Oke? Dengan A-nya itu suatu konstanta dan B-nya juga suatu konstanta. Nah, di program linear ini, itu tidak hanya membahas satu fungsi, tetapi banyak fungsi. Misalkan ada satu fungsi lagi yang seperti ini. Y sama dengan CX plus D. Lalu ada satu fungsi lagi seperti ini. Itu misalkan Y sama dengan EX plus F. Seperti itu. Jadi program linear itu adalah bab yang membahas tentang fungsi-fungsi linear ini dan beberapa sifatnya. Dan tujuan dari fungsi linear ini adalah kita akan mendapatkan suatu objektif. Mungkin seperti misalkan kita punya suatu titik, apakah titik itu di daerah sini, ataupun di daerah sini, ataupun di daerah sini. Jadi kita bisa menentukan objektifnya sendiri itu loh. Atau kita bisa mencari objektif yang diinginkan, seperti itu. Nah, selanjutnya terdapat 6 cara untuk menyelesaikan permasalahan linear atau permasalahan program linear. Yang pertama, misalkan teman-teman terdapat permasalahan program linear adalah pertama itu tentukan persamaan. Ya, persamaannya dulu teman-teman tulis gitu. Nah, di program linear persamaan atau fungsinya itu disebut fungsi pembatas. Biasanya teman-teman itu akan menghadapi misalkan X plus Y kurang dari berapa atau lebih dari berapa atau lebih sama dengan atau kurang dari sama dengan seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa menggambar fungsinya dulu. Oke? Nah, kedua, teman-teman itu harus melihat objektif fungsinya itu atau fungsi objektifnya. Jadi, misalkan teman-teman punya beberapa fungsi. Nah, teman-teman tuh harus melihat intinya itu di fungsi apa sih, seperti itu. Nah, ketiga, teman-teman gambarkan. Teman-teman tidak perlu pakai penggaris ataupun apapun. Jadi teman-teman itu buat sketsa yang teman-teman paham saja. Misalkan teman-teman ada garis itu kan. Terus teman-teman anggap aja misalkan ini 2, ini 3 gitu. Nah, jadi teman-teman itu kayak gambarkan tidak usah presisi gitu, tapi teman-teman paham apa yang teman-teman gambarkan. Nah, keempat itu di soal program linear, teman-teman kan akan menghadapi dengan kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Nah, yang keempat itu tentukan
daerah yang memenuhinya. Misalkan teman-teman punya 2x plus 3y sama dengan 6 misalkan, ya kan? Nah, kalau misalkan teman-teman buat garisnya, ini langsung saja jawabannya. Itu kan menjadi seperti ini. Ini 2, ini 3. Maka itu satu garis. Nah, di program linear itu tidak selalu sama dengan. Jadi misalkan 2y kurang dari 6, maka teman-teman harus cari titik mana sih yang memenuhi ini gitu loh. Teman-teman kan sudah gambar fungsinya, berarti teman-teman cari titik ini, titik yang memenuhi ini. Misalkan teman-teman 0,0, oh x-nya 0, y-nya 0, berarti 2 kali 0 tambah 2 kali 0, 0. 0 kurang dari 6 kah? 0, benar, 0 kurang dari 6, berarti ini yang memenuhi gitu. Nah, itu adalah yang keempat. Yang kelima, tentukan titik potong. Maksudnya apa? Gini, di program linear teman-teman akan mendapati lebih dari satu fungsi, bukan? Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, misalkan kita langsung contohnya digambar saja. Nah, teman-teman ini tidak hanya mendapatkan satu garis, tetapi lebih dari satu garis, kayak 2 ataupun 3, seperti itu. Nah, teman-teman tuh harus mengetahui titik potongnya di antara dua garis. Misalkan ini garis 1, ini garis 2, ini garis 3. Teman-teman harus mengetahui ini titik berapa, ini titik berapa, ini titik berapa. Nah, dan satu lagi, untuk nomor 4 ini tidak hanya terbatas pada satu garis, tetapi keseluruhan garis teman-teman harus tahu gitu. Jadi program linear itu harus mengetahui seluruh fungsi linearnya agar teman-teman tuh tahu titik mana sih di sini, ini titik berapa, seperti itu. Dan terakhir, yang keenam, saat teman-teman sudah tahu gambar, sudah tahu titik-titiknya, sudah tahu garisnya, maka teman-teman selesaikan objektifnya. Maksudnya selesaikan objektifnya itu adalah gini, misalkan teman-teman dapat permasalahan, pasti ada inti permasalahan itu atau pertanyaannya kan. Nah, teman-teman itu harus menjawab pertanyaannya berdasarkan informasi yang teman-teman cari, seperti itu. Nah, jadi ini adalah 6 langkah untuk menyelesaikan permasalahan dari program linear. Nah, selanjutnya nih, ada beberapa cara agar teman-teman mempermudah ya untuk mencari suatu fungsi. Ini adalah cara mencari fungsi. Nah, misalkan teman-teman dikasih suatu gambar Cartesius X dan Y. Nah, teman-teman itu dikasih juga suatu fungsi. Kita contohnya satu aja deh. Misalkan A dan B. Kita jauhin dikit aja biar enak dilihat ya. A dan B. Nah, terus teman-teman tuh ini berapa ya, gitu kan? Nah, salah satu caranya adalah teman-teman itu buat aja kayak misalkan y-nya sama dengan 0, itu x-nya itu berapa, x sama dengan berapa, atau x sama dengan a kan. Lalu x sama dengan 0, y-nya sama dengan kebalik. Y sama dengan 0, X-nya sama dengan B. Lalu X sama dengan 0, Y-nya sama dengan A. Berarti titik di sini kan itu adalah titiknya itu 0, A, atau titik koma, atau titik pertamanya, dan titik keduanya adalah B, 0 kan. Lalu
Lalu juga teman-teman itu bisa mencari fungsinya dari dua titik ini, yaitu dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Seperti itu. Nah, tapi kan ini cara yang lama ya. Cara yang membutuhkan waktu karena teman-teman harus mencari titiknya, terus dimasukin dan lain-lain kan. Teman-teman kan butuh yang cepat kadang-kadang kan. Misalkan soal dikasih cuman waktu semenit gitu atau enggak 30 detik bahkan. Nah, misalkan teman-teman ada satu garis gitu kan seperti ini. Syarat pertama adalah teman-teman harus tahu titik mana dia memotong sumbu X dan Y. Yaitu titik A dan B kan. Titik 0,A dan B, 0. Nah, cara cepatnya atau cara yang bisa dibuktikan, teman-teman mungkin bisa buktikan sendiri, tapi cara cepatnya adalah seperti ini. Jika ada bentuk seperti ini, maka fungsinya atau persamaannya adalah AX plus BY sama dengan A dikali B. Ini berlaku ke seluruh persamaan linear atau fungsi linear atau garis lurus. Ini semua berlaku. Tapi ingat syaratnya, teman-teman harus tahu nih titik yang berpotongan dengan sumbu Y dan titik yang berpotongan dengan sumbu X seperti itu. Nah, karena teman-teman sudah tahu, berarti kan teman-teman sudah dapat fungsinya atau persamaannya. Berarti teman-teman sudah dapat langsung pertama gitu. Step pertama sudah selesai langsung gitu. Nah, selanjutnya yang misalkan teman-teman ada fungsi linear atau garis lurus, tapi tuh teman-teman tuh nggak tahu titik potongnya karena teman-teman cuma tahu misalkan titik di sini. Nah, titik di sini misalkan kita anggap ini X1 Y1 dan ini X2 Y2. Nah, gimana sih caranya? Nah, caranya adalah tadi saya sudah kasih tahu rumusnya, tapi saya ulangi lagi aja. Cara untuk mencari garis ini adalah dengan Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, ini adalah rumusnya. Lalu nanti teman-teman akan mendapat Y sama dengan AX plus B. Seperti itu. Kembali lagi, ini misalkan teman-teman tidak mengetahui ya titik yang berpotongan, maksudnya titik itu di sembarang garis, di sembarang tempat di garis gitu. Seperti itu. Nah, itu adalah cara untuk menentukan suatu fungsi dari gambar. Jika tahu teman-teman mengetahui atau dikasih informasi berupa gambar. Nah, baik. Sebenarnya materinya tuh untuk program linear cuma segini, tapi kita langsung ke latihan soal saja ya, karena di program linear ini teman-teman harus banyak-banyak latihan soal karena teman-teman tuh harus bisa membuat model matematikanya dari satu soal. Maksudnya model matematikanya kalau seperti ini. Misalkan teman-teman dikasih suatu soal cerita gitu kan. Nah, teman-teman tuh harus tahu apa sih inti dari cerita tersebut. Terus teman-teman harus gimana ya bentuk matematikanya dari soal ini gitu. Nah, karena itu di program linear ini teman-teman saya tekankan untuk coba-coba latihan gitu dengan soal-soal. Mungkin soalnya contohnya seperti ini. Misalkan ya, ini soal pertama. Tentukan daerah penyelesaian yang sesuai dengan pertidaksamaan 5x plus 7y kurang dari 35 lalu y lebih dari 1 dan x lebih dari 0. Oke. Pertama, teman-teman kan dapat informasi bahwa langsung persamaannya. Oke, bisa dilihat di sini. Oke. Nah, berarti teman-teman tuh kebalikan dari tadi, yaitu dimana teman-teman dikasih persamaannya terus teman-teman gambar. Nah, gambar yang sesuai itu bagaimana? Oke. Pertama, kita sudah dapat persamaannya. 5x tambah 7y kurang dari 35. Oke. Pertama, karena kita sudah dapat persamaannya adalah kita tuh harus mencari ini tuh gambarnya gimana sih?
Oke, salah satu cara untuk menyelesaikan atau mencari gambar dari persamaan ini adalah coba kita anggap X dan X-nya 0 lalu Y-nya 0. Kenapa X 0 dan Y-nya 0? Karena di gambar kita tuh cara termudahnya adalah kita mencari titik yang berpotongan dengan sumbu X dan Y. Nah, di sumbu Y ini X-nya kan 0 ya, X sama dengan 0. Nah, di sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Maka teman-teman harus cari nih, di titik mana sih ini sumbu Y-nya, atau di titik mana di sumbu X-nya gitu loh. Nah, caranya adalah misalkan X sama dengan 0, X sama dengan 0. Berarti 7Y kurang dari 35 atau kurang dari sama dengan 35. Lalu Y kurang dari 5. Oke. Sama satu lagi, jangan terintimidasi dengan tanda kurang dari atau lebih dari. Saran saya adalah pertama, hapus dulu aja. Kita ubah jadi sama dengan dulu. Ya kan? Kita ubah sama dengan karena kita tuh mencari titik kan. Titik itu harus sama dengan gitu. Karena kan kita mencari titiknya, bukan daerah yang memenuhinya. Seperti itu. Jadi, berarti Y sama dengan 5. Berarti saat X sama dengan 0 atau di sumbu Y, kita gambar lagi aja karena tidak lurus. Yes. Berarti saat X-nya sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 5. Berarti Y sama dengan 5 di sini mungkin. Berarti ini adalah 0,5. Lalu selanjutnya kita cari saat Y sama dengan 0. Berarti 5X sama dengan 35. Maka X sama dengan 7. Berarti X sama dengan 7. Misalnya di sini nih. Berarti ini 7,0. Oke, lalu kita tarik garis dari sini ke sini. Oke, nah kita dapat tarik di garis nih. Apakah sudah selesai? Tentu saja belum. Nah, kita mau mengetahui nih kurang dari nih. Berarti X, Y apa saja ya yang kalau misalkan kita masukkan ini kurang dari salah satu cara termudahnya adalah kita masukin saja X, Y itu 0,0 atau X dan Y, X-nya kita kasih 0, Y-nya kita kasih 0. Oke. Kalau misalkan X-nya kita kasih 0, maka 0 ditambah 7 kali 0 juga 0. Berarti 0 tambah 0 itu 0. Nah, 0 apakah kurang dari 35? Benar kan? Oke, berarti daerah penyelesaiannya adalah ini. Oke, itu adalah persamaan 1. Yang kedua, kita ubah warna ya. Yang kedua, misalkan Y lebih dari 1. Y lebih dari 1. Berarti kita ubah dulu, maksudnya kita hilangkan dulu tanda lebih dari ya. Berarti Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 adalah titik sini kan. Ini 1. Berarti Y sama 1 seperti ini nih. Garis lurus. Berarti Y sama dengan 1. Oke, berarti lebih dari. Kalau lebih dari berarti biasanya tuh di atasnya kan. Berarti di sini. Oke, yang terakhir X lebih dari 0. X lebih dari 0 berarti, nah, ini salah satu hal yang teman-teman harus ingat adalah saat Y sama dengan sesuatu, maka dia itu garis horizontal. Lalu saat X sama dengan sesuatu, maka ini garis vertikal. Nah, berarti X sama dengan 0, berarti kita samakan dulu X sama dengan 0. Lalu garis ini berarti sumbu Y ya. Nah, berarti X-nya lebih dari 0 berarti di kanan. Berarti dia itu gambarnya seperti ini. Di bawah 5. Ya, di bawah 5. Lalu di sebelumnya 7, tapi di atas 1 ya. Di bawah 5 di atas 1. Terus setelah 0 tapi di sini ada juga gitu. Nah, berarti kita tinggal lihat nih gambar mana yang memenuhi. Berarti kita lihat dulu di bawah 5 titik 5 ya. Ini titik di bawah 5. Ini
di bawah 5. Nah, tapi di sini kan di atas 1 juga. Oh, di atas 1. Oh, berarti D. Jadi jawabannya adalah D. Di bawah 5, di atas 1 gitu. Seperti itu. Baik, soal selanjutnya. Tuh, bawah putih. Oke, ini soal cerita. Oke, ini seru nih. Pesawat penumpang mempunyai tempat duduk 48 kursi. Setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg, sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Oke, pesawat hanya membawa bagasi 140 kg, 1440 kg. Harga tiket 150, ekonomi 100. Supaya mendapatkan tiket penuh maksimum, maka jumlah tempat duduk kelas utama harus oke. Pertama, ini adalah soal cerita. Cara bicaranya seperti ini. Pertama, kita anggap 48 kursi ya. Berarti 48 kursi totalnya. Berarti ada dua variabel yang jika ditambahkan akan menjadi 48. Nah, lalu setiap penumpang kelas utama boleh membawa bagasi 60 kg. Misalkan kita anggap ini utama. Lalu yang Y ini kelas ekonomi. Nah, berarti utama itu bagasinya 60 kg. 60 X tambah 20 Y. Nah, pesawat hanya dapat membawa bagasi 1440 kg. Maksimal 1440 kg. Berarti ini harus kurang dari sama dengan 1440 kan. Karena kan kalau lebih kan pesawatnya kan nggak bisa naik gitu loh. Karena kan maksimalnya 1440. Nah lanjut, harga tiket utama itu 150. Berarti 150 untuk yang X, lalu yang ekonomi itu 100. Nah lalu supaya pendapatan dari penjualan tiket pada saat pesawat penuh mencapai maksimum, jumlah tempat duduk kelas utama haruslah sebanyak. Kita langsung saja menggunakan cara tadi ya, cara menyelesaikan permasalahan program linear. Pertama kita lihat dulu. Tentukan persamaan fungsi atau fungsi pembatasnya. Nah, kita udah dapat dong. Tadi kan ada dua persamaan ini. Dua persamaan sudah dapat. Berarti langkah pertama selesai. Tentukan fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya udah dapat. Tadi kan 150 X lalu 100 Y. Cari maksimum. Berarti cari maksimum. Sudah dapat langkah kedua. 3. Gambarkan. Ini yang lumayan tricky. Pertama kita buat dulu coordinate kartesius. X plus Y sama dengan 48. Berarti kita cari dulu saat X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0, maka Y-nya 48 kan? Berarti Y-nya 48. Tinggi sekali. 48 di sini berarti. Contohnya aja. Terus saat Y sama dengan 0, X-nya itu 48. 48 di sini. Kita tarik garis. Dan nah, lalu 60X tambah 20Y kurang dari 10/40. Pertama-tama kita hapus dulu ini, kita ubah sama dengan. Berarti 60X tambah 20Y sama dengan 1440. Pertama kita ubah dulu X-nya sama dengan 0. 20Y sama dengan 1440. Berarti Y sama dengan, ini 0-nya dicoret, berarti ini 72. Berarti Y-nya itu adalah 72. Jauh sekali nih. Jauh, misalkan kita ganti sedikit di sini saja. Di sini. X Y sama dengan 72. 72 di sini. 72. Lalu saat X sama Y sama dengan 0, berarti kan 60 sama dengan 1440. 60 X ya sama dengan 1440. 0-nya bisa dicoret, X-nya itu menjadi 144 dibagi 6 atau 24. Nah, berarti
X-nya itu adalah 24. Jauh sekali. Di sini 24. Nah, oke. Kita buat warna merah saja biar lebih mudah. Ini warna biru. Oh, ini warna Tosca saja, terus warna merah. Oke, lanjut. Nah, kita sudah dapat nih gambarkan langkah ketiga. Tentukan daerah yang memenuhi. Oke. Nah, daerah yang memenuhi berarti kan kita kembali lagi nih. Kita coret dulu. Berarti kan tadi 60x tambah 20y kurang dari sama dengan 1440. Oke. Berarti kalau kurang dari, maka kita cek aja 0,0. Kalau kita masukin 0 dan 0, apakah itu kurang dari 1440? Pasti dong, ya kan? Berarti ini yang memenuhi. Untuk yang Tosca. Yang Tosca tuh yang Tosca. Oke. Oh ya, satu lagi. Ini mungkin agak keliru ya. Jadi gini, mohon maaf, di sini tuh kan 48 kursi ya. Berarti biasanya 48 kursi itu kan biasanya penuh, tapi kan pesawat itu kalau kurang dari 48 kan boleh ya. Berarti kita ubah, mohon maaf, berarti X plus Y kurang dari 48. Oke, kembali lagi, X plus Y kurang dari atau sama dengan 48 berarti di bagian sini. Nah, berarti kalau misalkan kita tumpuk ya daerahnya, maka daerah yang memenuhi itu berada di bagian sini kan, di bagian sini. Nah, di bagian sini berarti kita tinggal cari nih titik mana yang maksimal dari titik ini, titik perpotongan dan titik yang di bawah. Oke, kalau gitu kita cari yang maksimal. Berarti ada 3 titik, yaitu 48 Y ya, 48 Y saja, atau 0,48. Terus titik ini 24,0. Nah, terakhir titik perpotongan ini. Oke. Nah, sebelum kita menentukan titik terakhir, kita harus cari titik potongnya dulu kan. Berarti kan cara mencari titik potong itu kita harus samakan persamaannya. Nah, samakan dulu persamaannya. Berarti X plus Y sama dengan 48 kan. Karena kan kita nyari persamaannya dulu. Terus kita ubah Y sama dengan 48 min X. Nah, lalu yang kedua, ini kan 1. Yang kedua itu dengan ini. Berarti kan kita ubah jadi Y sama dengan dulu. Berarti kan Y sama dengan 20Y sama dengan 1440 min 60X. Lalu Y sama dengan 1440 min 60X per 2. Oke, ini bisa dicoret per 20. Ini bisa dicoret jadi 3. Ini jadi 72. Oke, berarti terus disamakan Y sama dengan Y. Berarti 72 min 3X sama dengan 48 min X. Lalu kita pindahkan menjadi 2X sama dengan 72 min 48. 2X sama dengan 24X sama dengan 12. Lalu mungkin ini dipindahkan saja. Kita sudah dapat X-nya 12. Oke. Ini titiknya juga dipindahkan. Nah, kita sudah dapat 12 nih. Berarti kita tinggal cari Y. Ya udah, tinggal kita masukin aja. Y sama dengan 48 min X. Berarti Y sama dengan 48 min 12. Atau Y sama dengan 36. Maka titik ketiga adalah 12,36.
Nah, terakhir kita cari maksimumnya. Pertama, 150 kali X. Berarti 150 kali 0 tambah 100 kali Y itu 4800. Oke, ini berarti 4.800.000 ya. Kita tulis aja 4800 gitu. Terus 24 dikali 150. 24 kali 150 itu 3.600. Nah, terakhir ini adalah 12 dikali 150 ditambah 36 kali 100. Oke, maka menjadi 5400. Nah, terus kita bandingkan. Di antara tiga nilai ini mana yang maksimum? Oh, 5400. Berarti maksimum itu sama dengan 5.400.000. Tadi kan kita tinggalkan 3 nol terakhir kan, berarti tambahkan saja jadi 5 juta. Oke. Terus berapa sih utamanya dan ekonomi? Berarti 12 utama lalu 36 ekonomi. Begitu, makanya kita dapat 5.400.000. Oke, mungkin sampai sini aja materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi teman-teman.